Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibuka surat Al-Hasyr. Di situ dikisahkan pengusiran Bani Nadhir atas pengkhianatannya kepada Rasulullah SAW atas kesepakatan perjanjian damai di antara penduduk Madinah. Insyaallah akan kami bacakan surat Al-Hasyr juz 28 ayat 1 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء
والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اللهم ارحمنا بالقرآن والأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulil mustafa habibina syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Faqala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwan fillah, itu kayaknya rombongan sudah datang, jadi sekaligus nanti kita memoderatori untuk acara di malam hari ini. Kita bersyukur ya hadirnya kita sambil menunggu beliau, bahwa insya Allah hadirnya kita itu sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Karena yang peduli itu enggak cuma orang Islam. Kalau kita lihat berita-berita di media itu, sampai orang-orang kafir saja yang di Australia, yang di Amerika, di Eropa, di London, itu mereka juga mengadakan demo untuk melaknat, menolak kebiadaban Israel ini. Itu artinya yang perlu kita ambil pelajaran, apa bedanya antara kita dengan mereka. Artinya mereka yang kafir saja itu bisa menolak karena asli mereka itu murni kemanusiaan. Sementara kita
itu tidak hanya kemanusiaan, tapi ada ikatan yang lebih kuat lagi. Artinya untuk membela Palestina itu tidak harus jadi muslim, cukup jadi manusia saja, walaupun kafir saja, mereka tetap bisa menolak dan kemudian bisa melaknat mereka. Maka kalau ada orang Islam yang sampai sekarang kemudian gak terbetik hatinya, kemudian gak terbela atau untuk menolong mereka, ini jangan-jangan bukan manusia, atau manusia berarti binatang itu aslinya. Makanya di malam hari ini ahlan Ustaz, tafadhol ya. Jadi sambil nunggu antum ini kita alhamdulillah sudah datang beliau Ustadz Husain Gaza dari Palestina. Allahu Akbar ya. Ya, beliau umurnya sekitar 35 tahun. Iya, gitu ya. Sudah punya anak berapa Ustaz? 2 ya. Beliau ya. Ini sekaligus sudah kita mulai Ustaz. Nah, kita nyampaikan sedikit biografi yang saya tahu. Saya juga sebagai subscribernya antum, termasuk juga follower. Jadi paling tidak kita mengikuti berita-berita kaitan dengan beliau. Ya, beliau di Gaza itu kurang lebih sudah 11 tahun dan mempersunting akhwat sana masalahnya. Dan sudah punya 2 anak, 2 Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Jadi beliau sangat aktif kaitan dengan info-info Palestina. Maka di malam hari ini kita bisa menghadirkan beliau secara langsung, bisa mendengarkan berita-berita yang valid, yang asli, karena kita ngerti berseliweran berita-berita yang begitu banyak yang keabsahannya, keasliannya kita tidak tahu. Maka paling tidak ketika hadirnya beliau ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk bisa memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita. Tadi paling tidak sudah kita sampaikan, karena secara kemanusiaan saja kita mesti membela, apalagi yang kedua kita sebagai umat Islam, yang orang Islam itu ada ikatan ukhuwah, yang mereka satu dengan yang lain itu memang saling tolong menolong gitu ya. Apalagi yang ketiga, memang Palestina ini tanah wakafnya kaum muslimin untuk kita, yang harus kita bela, yang harus kita dukung, yang harus kita jaga. Itu saja mungkin untuk mukadimah kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Ini aja yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma sya'allahu kana wa lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, senang, bahagia malam hari ini bisa membersamai para mujahidin dan mujahidah di Tawangmangu untuk kita membahas, kita berkonsolidasi, kita bersinergi, mengambil pelajaran terhadap peristiwa yang terjadi di Gaza. Kita berkumpul di sini bukan untuk meratapi duka Gaza. Kita berkumpul di sini tidak untuk menangisi duka dan derita Gaza. Karena warga Gaza enggak pernah minta dikasihani. Mereka tidak pernah berharap ditangisi. Mereka menantikan perubahan. Mereka ingin agar kita
bisa mempersiapkan diri. Mereka ingin kita tidak hanya menunjukkan aksi solidaritas, karena memang kita enggak pantas kalau kita masih sebatas menunjukkan aksi solidaritas. Apa itu aksi solidaritas? Kalau itu tidak ada hubungannya secara langsung dengan kita, pantas. Contoh, ada misalnya bencana tsunami di Jepang. Kemudian kita menunjukkan aksi solidaritas dengan menggalang donasi. Itu masuk akal. Itulah yang dimaksud aksi solidaritas. Atau misalnya ada aksi terorisme di Jerman misalnya. 1.000 orang dibunuh oleh teroris di sana. Kita lantas melakukan aksi solidaritas, itu masuk akal. Tapi yang terjadi di Palestina itu bukan permasalahan mereka. Kita jangan salah memahami bahwa kita tidak sedang menunjukkan aksi solidaritas untuk Palestina. Karena yang terjadi di Palestina itu korbannya kita juga, bukan hanya orang Palestina. Jadi ini berkaitan langsung dengan kita. Penjajahan di Palestina itu yang dijajah itu tanah para nabi. Para nabi yang kita imani, para nabi dan rasul yang kita ingin dikumpulkan bersama mereka di surga nanti. Dari 25 nabi dan rasul, 19 diantaranya itu orang Palestina. Jadi kita memperjuangkan Palestina bukan hanya karena kita ini kasihan sama mereka, bukan, karena yang sedang dijajah, yang sedang ditindas itu tanah nabi-nabi kita. Masjid yang sedang dinodai, yang sedang dihinakan, itu Masjidil Aqsa, masjid kita, bukan masjid orang Palestina. Jadi kenapa kita ini kok enggak serius kalau bicara Palestina? Oh, kami serius, Ustaz. Kita enggak serius, mohon maaf. Jujur, kita enggak serius bicara Palestina. Betul, Pak? Kita masih setengah hati. Kita enggak maksimal. Kalau sudah bicara Masjidil Aqsa, kita ini masih apa sih? Masih menggunakan tenaga sisa, waktu sisa, pikiran sisa. Betul, Bu ya? Harta yang kita kirim ke Palestina, harta sisa. Kita gak serius. Padahal musuh-musuh kita, Zionis Yahudi, Amerika, Inggris, itu mereka serius banget ketika menjajah Palestina. Mereka itu serius, totalitas ketika menindas Masjidil Aqsa. Kenapa kita tidak memperjuangkannya dengan totalitas? Kenapa kita tidak memperjuangkannya dengan sepenuh hati? Ada apa dengan kita? Apa kita nggak yakin kalau itu masjid kita? Atau kita nggak yakin bahwa yang sedang ditindas-tindas, yang sedang diinjak-injak itu adalah kehormatan kita? Dalam sebuah hadis Abi Darda, dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala innal imana hinama taqa'ul fitan bisyam." Ketahuilah, keimanan yang sesungguhnya ketika fitnah merajalela, ketika fitnah di akhir zaman terjadi, itu adanya di Syam. Makanya para ulama sepakat menerjemahkan hadis ini bahwa barometer keimanan muslim di akhir zaman hari ini itu barometernya adalah bumi Syam, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Barang siapa yang sebesar apa kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa, maka sebagus itulah iman kita. Sebaliknya, seabai apa, seacuh apa, secuek apa kita terhadap Masjidil Aqsa, maka seburuk itulah iman kita. Kenapa kita masih angin-anginan bicara Palestina? Dari 12 bulan cuman sebulan, cuman 2 bulan kita semangatnya. Betul Pak ya? Ntar 10 bulannya tidur kita, lalai kita. Makanya saya kalau bikin acara-acara gini,
Ini nggak ada spanduknya ya? Nggak ada. Biasanya kalau ada spanduk, saya paling anti menuliskan siapkan infak terbaik. Saya wanti-wanti tim saya, tim INH ini. Awas kalau bikin spanduk kajian jangan ada embel-embel siapkan donasi terbaik. Karena bagi saya ini secara tidak sadar, secara halus ini telah merusak konsep hubungan kita dengan Palestina. Seolah-olah bicara Palestina, bicara donasi. Ngumpulin donasi, pulang ke rumah, gugur sudah kewajiban saya. Saya sudah kirim donasi, sudah selesai. Terlalu rendah kalau kita mengikat perjuangan kita dengan Palestina hanya sebatas donasi. Kita sedang merendahkan, menghinakan perjuangan umat Islam di sana yang memperjuangkan tanah para nabi, tanah wakaf umat Islam dengan darah, dengan nyawa mereka korbankan. Jadi bicara Palestina Pak, kita bicara tentang hal yang lebih sakral, yang lebih suci, yang lebih mulia, tidak sekedar materi. Maka saya selalu katakan, warga Palestina ini bukan warga yang haus akan materi, meminta-minta materi dari kita, enggak. Kalau mereka mau materi, kalau mereka perjuangan karena donasi, karena uang, mereka sudah jauh lebih kaya dari kita. Bisa mereka lebih kaya dari kita. Saya akan jelaskan begini. Kenapa kok Gaza selalu yang jadi target serangan bombardir jejak tempur? Kenapa enggak Masjidil Aqsa misalnya? Kenapa enggak tepi barat? 2018 saya sempat pulang ke Jakarta. Nengok keluarga bersama istri. Suatu hari saya diundang untuk kajian namanya tuh konser amal dengan sejumlah artis dan saya suruh nunggu di ruang VIP. Saya lagi nunggu, tiba-tiba saya dikerubuti oleh sejumlah ibu-ibu sosialita, ibu-ibu kota yang ya glamor hidupnya. Tapi muslimah, berhijab. Mereka menghubungi saya. Dia nanya gini, Ustaz, kami baru pulang dari Yerusalem. Kami baru pulang dari Masjidil Aqsa. Ternyata Ustaz, Yerusalem itu, Palestina itu gak seperti yang kita gambarkan loh. Kami lihat kanan kiri gak ada rumah-rumah yang hancur di sana. Bahkan kami itu disambut oleh tentara Israel dengan ramah tamah. Kami sholat di Masjidil Aqsa dengan leluasa. Di sini ada yang pernah ke Masjidil Aqsa? Ada yang pernah Bapak? Nah, saya katakan kepada ibu-ibu itu, Bu, inilah bahayanya kalau kita ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, tapi kita nggak paham tentang geografi Palestina. Sekarang Palestina itu terbagi dua wilayah. Tepi barat yang di atas itu berbatasan dengan Yordan. Satu lagi Gaza berbatasan dengan Mesir. Terpisah antara Gaza dengan tepi barat. Jaraknya sekitar 70 km. Kalau ibu mau melihat rumah-rumah yang hancur, puing-puing bangunan, ke Gaza, bukan ke tepi barat. Kalau di tepi barat itu masih nggak ada yang hancur, karena sudah dikuasai penuh oleh Zionis Yahudi. Nah, kenapa tentara Israel di sana ramah-ramah? Sengaja itu dikondisikan agar memberikan kesan kepada umat Islam dari luar yang masuk ke Palestina. Mereka ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa kami ini nggak ada masalah sama kalian, wahai umat Islam Indonesia. Masalah kami hanya dengan warga Palestina. Kita berusaha dikeluarkan dari ringkalan perjuangan ini. Masalahnya banyak yang tercuci otaknya, pulang dari Masjidil Aqsa, pulang ke Jakarta dengan membawa pemikiran yang sudah dicuci. Akhirnya nyebarlah kemudian ke sana sini. Ternyata Palestina gak ada masalah kok. Kalau mau lihat yang kehancuran-hancuran di Gaza, kok Gaza yang diserang sih? Kenapa? Begini ceritanya. Zionis Israel ini dulu sempat menguasai seluruh wilayah Palestina.
Seluruhnya dikuasai, termasuk Gaza. Bedanya warga Gaza ini warga yang tipikalnya itu nggak mau berhenti ngelawan, nggak mau diem, pecicilan, pengennya ngelawan aja. Bagi mereka lebih baik kami mati daripada hidup terhina tanpa melawan. Anak-anak Gaza itu Pak, dari tahun 90-an sampai sekarang lah, kalau misalnya masih ada tenteng baja itu. Dulu ketika Gaza masih dikuasai Zionis, anak-anak Gaza ini pulang dari sekolah masih bawa tas, nggak langsung pulang ke rumah. Mereka punya ritual dulu sebelum pulang ke rumah. Mereka cari bebatuan di pinggir jalan, mereka samperin itu tenteng baja, mereka lempar, bang, bang, bang. Itu anak-anak Gaza itu. Sedang lempar, puas, baru mereka pulang ke rumah. Itu setiap hari. Mungkin mereka sering absen, nggak hadir di sekolah, tapi mereka nggak pernah absen ngelemparin tenteng baja. Nggak takut mereka sama tenteng baja, hanya dengan bermodalkan batu. Sampai kita pernah melihat ya, tahun 2000-an awal itu kita melihat ada gambar yang sangat viral, seorang anak kecil di depan tank baja itu ya. Itu namanya Faris Odah, usia 10 tahun, dor, ditembak kepalanya atau jantungnya, ditembak jantungnya oleh sniper ketika dia sedang melempar batu-batu ke tank baja. Tapi nggak kapok mereka itu, melawan. Ibu-ibu di Gaza itu, ketika Zionis masih ada di Gaza, itu kalau habis ngiris-ngiris bawang, ngiris-ngiris tomat, kalau lagi nggak mood, datang dia celengak-celinguk, lenggok-lenggok, mendekati tentara. Ketika sudah dekat, cus, tusuk lehernya. Itu emak-emak tuh, ras terkuat di muka bumi. Sama kayak mama di sini, mama saya juga emak-emak militan. Bedanya kan di sini kan naik motor mamanya, sana nggak naik motor, sen kiri belok kanan, gitu Bu ya? Iya, kan pada ngaku tuh. Tapi Pak, maksudnya kalau mama itu sen kiri belok kanan, maksudnya itu kamu ke kiri, saya mau ke kanan, gitu Bu ya? Cuman karena kita aja pria ini nggak paham, kita nggak peka, jadi kita salah mentafsirkan pemikiran ibu-ibu. Nah, jadi anak-anak di Gaza itu memang melawan kerjanya. Ibu-ibu juga, apalagi anak mudanya. Setiap hari ada aja aksi bom syahid, bom, aksi ngerebut senjata musuh, nembakin tentara Zionis. Setiap hari ada aja yang mati. Orang Zionis itu bergejolak terus di Gaza ini. Akhirnya tahun 2005 seluruh perangkat aparat militer Israel semuanya menarik diri dari Gaza. Israel seluruh militernya plus pemukim ilegalnya, sipilnya semuanya mengosongkan Gaza. Semuanya keluar dari Gaza. Tahun berapa? 2005. 2006 Gaza mulai diblokade. Itu sejarah blokade. Gaza diblokade dengan alasan sarang teroris. Jadi seluruh wilayah Palestina masih dikuasai Zionis kecuali Gaza. Sebetulnya ambisinya Zionis ini apa sih? Sejauh mana sih dia mau menjajah itu? Itu pernah ditanyakan oleh salah seorang wartawan. Wartawan Yahudi nanya ke seorang Perdana Menteri Israel namanya Ben Gurion. Ditanya nih, Pak Ben, saya mau tanya, ini kok Israel ini batas wilayahnya kok terus melebar, meluas, dari hari ke hari semakin membesar. Ada aja wilayah Palestina yang dicaplok. Ditanya, sebetulnya batas wilayah Israel itu di mana sih? Apa jawabannya? Batas Israel itu adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi memang gak ada puasnya mereka itu. Kalau tentara mereka bisa menjangkau Yordania, itu dijajah itu Yordania itu. Kalau tentara mereka bisa menjangkau Suriah, bisa menjangkau Mesir, dijajah Mesir itu. Bahkan kalau tentara mereka bisa menjangkau Tawangmangu, terjajah kayak di sini. Tapi hari ini Zionis sedang terbentur dengan satu batu yang sangat kokoh, benteng yang sangat kuat. Itulah Gaza.
Jadi karena ada Gaza inilah Zionis nggak bisa berekspansi lebih luas keluar. Makanya bertahun-tahun mereka berusaha menaklukkan Gaza lagi. Dimulai tahun 2006 diblokade Gaza kan. 2008 itu gempuran pertama Zionis ke Gaza. Dalam sebuah pertempuran namanya Harbul Furqan. 22 hari Gaza dibombardir. Berusaha ditaklukkan oleh Zionis. 22 hari pembantaian berlanjut. Apakah Gaza tunduk, takluk? Enggak. Gaza lakukan serangan balasan. Serangan darat balasan. 22 hari pertempuran jual beli serangan. Gaza tidak bisa ditaklukkan. Gaza bertahan. Bahkan apa? Bahkan para pejuang Gaza keluar sebagai pemenang saat itu. Meskipun jumlah korban jiwa lebih banyak Gaza, tapi menang kalah tidak ditentukan oleh jumlah korban jiwa. Betul? Saat itu Zionis gak sanggup melawan serangan-serangan balasan dari Gaza. Akhirnya Zionis Israel mengibarkan bendera putih, mengemis-ngemis ke Inggris, ke Amerika, ke Mesir, ke Qatar untuk ceasefire, gencatan senjata. Kami gak sanggup. Kalah mereka. 2011 saya tiba di Gaza. Tanggal 5 Januari 2011. 2012 adalah pengalaman pertama saya hidup di dalam gempuran Zionis. Saat itu ada seorang komandan lapangan Al-Qassam namanya Ahmad Al-Ja'bari. Dia dibunuh ketika sedang berada di mobilnya. Kaget Bu ya? Ngapunten nggih. Ya, itu baru suara saya. Kalau suara roket beneran enggak kayak gitu Bu. Ya mohon maaf. Jadi Ahmad Al-Jabari ini dibunuh ketika sedang apa? Sedang di mobilnya. Lantas ini artinya ini deklarasi perang oleh Zionis terhadap Gaza. Gaza serangan balasan. 8 hari jual beli serangan. Gaza dibombardir, Gaza melawan. 8 hari Gaza gagal ditaklukkan. Lagi-lagi Gaza bertahan dan lagi-lagi Zionis yang pertama kali mengangkat bendera putih. Itu pengalaman pertama saya hidup dalam agresi militer. 8 hari pertempuran berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata. 2 tahun berlalu perang lagi, pecah lagi. Lagi-lagi Zionis yang mulai. 2014 itu pengalaman kedua saya hidup dalam gempuran Zionis. Jadi kalau dibilang apakah Ustaz Husain saksi mata? Saya bukan saksi mata. Saya korban selamat. Kalau saksi mata kan nggak mesti jadi korban kan? Kalau saya korban karena saya juga yang merasakan di lokasi itu. Dan itu saya bisa terbunuh kapan saja karena semua yang dibunuh di Gaza itu sama kayak saya ini, nggak pernah berpikir dia akan jadi korban selanjutnya. Tiba-tiba, rumah hancur, tertimpa reruntuhan, meninggal. 2014 kami dibombardir selama 51 hari. Lebih dahsyat lagi serangan-serangannya. Lagi-lagi misi Zionis adalah ingin menaklukkan Gaza, ingin menundukkan para pejuang-pejuang Gaza, ingin menguasai Gaza. Apa yang terjadi? Gagal maning. Gagal lagi. Lagi-lagi 2014 berakhir dengan Zionis ini angkat bendera putih dan mengemis-ngemis gencatan senjata. Masya Allah. Kemudian masa-masa damai, gak damai juga sih. Tetap blokade. Tetap kita di dalam blokade, gencatan senjata sampai tahun 2021. Pertempuran namanya Saiful Quds. Lagi-lagi Zionis yang mulai. Mereka membombardir Gaza selama 14 hari. Apa misinya? Sama. Mereka lagi-lagi masih berambisi untuk menguasai Gaza, menaklukkan Gaza. Berhasil? Tidak berhasil. Gagal lagi. 14 hari pertempuran selesai dengan kemenangan para pejuang-pejuang Gaza. Selama 3 kali agresi itu, 2012, 2014, 2021, saya selalu dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Halo Mas Husain, apa kabarnya Mas? Saya alhamdulillah. Mas ini panas nih Mas.
panjenengan badhe evakuasi, mboten lah. Aku belum mau evakuasi. Saya masih stay di sini. 3 pertempuran saya selalu menolak tawaran evakuasi. Karena saat itu saya merasa masih bisa bergerak sebagai seorang jurnalis dan sebagai seorang aktivis kemanusiaan. Meskipun resikonya enggak gampang. Saat itu paling enggak masih ada sinyal telepon, masih ada listrik, masih ada internet. 2021 ada momen di mana lagi di tengah gempuran, saya di calling oleh teman saya, staf saya. Saya punya kantor lembaga di Gaza, saya punya pegawai di sana. Pegawai saya nelpon, aktivis lokal. Bro, ini ada 1000 lebih pengungsi yang ada di sekolahan. Dan mereka enggak ada makanan. Gimana nih? Saya bilang, oke, kamu pesen, itu masih ada semacam dapur apa kayak restoran gitu ya. Tapi masakan sana. Tolong kamu pesen 1000 paket makanan ke toko, namanya toko Sundus. Kamu pesen ke toko itu, nanti kita bagi-bagiin. Siapa yang mau bagi-bagiin? Saya langsung turun langsung. Serius, ini kondisi panas loh, nggak apa-apa saya bilang. Dipesenlah makanan itu 1000 porsi. Akhirnya saya bergerak dari wilayah saya tinggal di wilayah tengah jalur Gaza, namanya Madinah Az-Zahra. Saya harus bergerak sekitar 20 menit dari lokasi saya ke lokasi pengungsian. 20 menit ini saya harus melewati satu jalan namanya Jalan Salahuddin. Ini jalan maut ini. Banyak aksi pengeboman mobil di situ dilakukan. Tapi nggak apa-apa lah saya bilang. Memang saya masuk ke Gaza sudah tahu resikonya kan. Akhirnya ya udah, saya bergerak dengan mobil saya dan 2 tim saya. Di jalan itu kosong, sepi. Kanan kiri cut. Udah kayak film action. Sampai ada momen saking deketnya ledakan itu, mobil saya Pak yang tadi gini, apa namanya tuh, ngepot gitu loh ke samping, gitu. Wah pokoknya udah ngeri banget lah itu. Bam kanan kiri tuh. Ya kita dalam mobil banyak-banyak istighfar aja, banyak-banyak tahlil la ilaha illallah sambil jalan. Sambil ngeri sih ada gitu, tapi kan kita sebagai seorang muslim, keimanan kita harus mendominasi rasa ngeri itu. Dan saya pikir ya sepanjang jalan itu saya pikir semoga kalau saya kena bom langsung matilah, biar enggak hidup terus cacat tubuh kan itu repot gitu loh. Lebih baik saya kena langsung meninggal itu lebih baik. Itu yang kita harapkan. Alhamdulillah kita pulang pergi selamat ya. Kita belum bisa dapat kemuliaan syahid. Ya udahlah, kita selalu berpikirnya kalau kita pulang selamat alhamdulillah, kalau kita terbunuh pun alhamdulillah. Dua-duanya sebuah kenikmatan buat kita. Nah, jadi 3 kali agresi militer saya nggak pernah menerima tawaran, himbauan untuk evakuasi. Kemudian terjadilah pertempuran 7 Oktober ini. Ini udah bukan lagi perang. Dari hari pertama ini adalah sebuah genosida, sebuah pembantaian. Dari hari pertama listrik diputus, internet diputus, infrastruktur diserbu, dihancurkan. Korbannya siapa? Anak-anak sipil, perempuan. Saya tinggal di Rumah Sakit Indonesia di 5 hari pertama, itu saya menyambut ratusan jenazah itu. Datang ke area rumah sakit dalam kondisi terbunuh syahid. Saking banyaknya itu jenazah yang datang, itu enggak bisa ditampung oleh ruang jenazah. Jenazah para syuhada itu diletakkan di atas trotoar, di atas rerumputan. Saking enggak muat dengan muka yang sudah hancur, kaki yang sudah tidak berbentuk. Saya melihat satu-satu jenazah itu setiap hari itu ada aja yang datang. 5 hari pertama serangan 2023 ini, itu kehancurannya itu jauh melebihi 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Memang parah banget serangan kali ini. Saya dihubungi lagi oleh Kemenlu, Mas Husein, ini sudah sangat gawat Mas, evakuasi Mas. Saya masih menolak awalnya. Saya mau lihat dulu beberapa hari ke depan, saya bilang. Ternyata semakin parah. Saya sebagai seorang jurnalis, senjata saya sudah dirampas oleh mereka. Apa senjata saya?
internet dan listrik. Oke, akhirnya saya terima untuk evakuasi. Tapi enggak lantas evakuasi langsung keluar, enggak. Saya menerima evakuasi tanggal 12 Oktober. Baru keluar tanggal 12 November. Sebulan itu saya. 4 kali gagal. Ke perbatasan, ngelewatin jalur maut, saya sama anak-anak sama istri. Sampai perbatasan, enggak boleh keluar. Balik lagi saya. Dengan bombardir sana sini, boom, boom, boom. Ini teman-teman sudah ada yang nonton YouTube-nya belum? Ada tuh proses saya bolak-balik itu kan. Jalan sepi, enggak ada mobil. Itu mobil kita sendirian tuh. Dari wilayah Khan Yunis ke wilayah Rafah sendirian. Kenapa enggak ada mobil lain? Karena enggak ada bahan bakar. Kok saya bisa jalan mobil saya? Itu make minyak goreng. Itu make minyak goreng tuh, pengganti solar. Itu dan itu saya bayar mahal ke supirnya agar dia mau nganter saya ke perbatasan. Sampai perbatasan nunggu berjam-jam, gagal balik lagi. Dengan resiko yang sama itu. Akhirnya tanggal 12 November saya keluar dari Gaza. Alhamdulillah, setelah berbagai usaha yang gagal berkali-kali. Sampai keluar dari Gaza, saya ditanya oleh pihak KBRI yang menjemput. Gimana Mas Husen rasanya keluar dari Gaza? Saya bilang raga saya, tubuh saya memang sudah keluar. Tapi hati saya, pikiran saya, jiwa saya masih di Gaza. Sampai detik ini. Kemudian saya dibawa ke Kairo. Di Kairo dijamu oleh Pak Dubes 2 hari, Dubes RI di Kairo. Sambil ngurus-ngurus visa dan izin masuk keluarga saya masuk ke Indonesia. Tanggal 15 November maksud saya dan sekeluarga landing mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu landing, HP saya bunyi. Banyak pesan masuk, pesan WhatsApp. Di antaranya pesan dari kakak saya. Saya baca. Sen, kamu ini baru tiba dari medan tempur, medan perang. Ini sudah banyak media-media televisi yang ngantri mau wawancara. Banyak podcast yang sudah mendaftar. Banyak masjid-masjid yang mau didatangi. Tapi kita sudah menyediakan waktu 3 hari untuk kamu istirahat. Ketika saya membaca kalimat istirahat, geleng-geleng kepala saya. Saya balas, bagaimana mungkin saya bisa istirahat? Sementara saudara-saudara saya di Gaza detik ini dibantai tanpa istirahat. Bagaimana mungkin saya berani istirahat? Sementara adik-adik saya, keluarga saya di Gaza dibunuhi tanpa istirahat. Di mana nurani saya kalau saya masih bisa istirahat? Saya katakan jangan istirahat, gak ada istirahat. Terima semua tawaran itu. Alhamdulillah sampai hari ini saya gak ada istirahatnya. Per hari 3, 4, 5 titik. Kemarin 5 titik di Solo, kemarin lagi 5 titik di Jogja, 5 titik di tempat lain. Alhamdulillah hari ini 4 titik, ada sedikit longgar. Makanya sedikit telat ini, mohon maaf. Setiap kali saya capek, setiap kali saya merasa jenuh, terbayang wajah-wajah saudara-saudara saya di Gaza itu. Anak-anak kecil, kaum ibu yang mukanya terlihat lelah, pucat, tidak makan berhari-hari, tidak minum berhari-hari, tidak ada pengobatan. Masa saya tega istirahat sementara mereka berjuang dengan darah, dengan nyawa mereka di sana tanpa istirahat. Maka dari itu kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk ngumpulin donasi lalu pulang. Enggak. Kita hari ini ingin mengambil pelajaran dan saya di sini tugas saya selain bercerita dengan kata-kata, saya ingin mentransfer energi perjuangan yang saya bawa dari Gaza. Saya harap dengan energi perjuangan ini kita bisa lebih konsisten memperjuangkan Gaza. Tidak lagi musiman, tidak lagi setengah hati. Bapak ibu hafal yel-yelnya ya. Birruh, bidam. Ada yang belum hafal? Semua hafal ya. Tadi sudah diyel Cat. Tadi sudah? Belum ya. Birruh artinya dengan nyawa. Bidam dengan darah. Nafdi kaya Aqsa. Kami akan menebusmu wahai Aqsa. Birruh
birruh, birruh, bidam, nafdika ya aqsa, birruh, bidam, nafdika ya aqsa. Bu, lebih semangat bu. Nafdika ya aqsa. Ini kalau kelihatan orang Israel lah diketawain kita. Cuman segini semangatnya orang-orang Tawang Mangu ini. Ya gimana mau berjuang untuk Baitul Maqdis. Coba sekali lagi. Birruh, birruh, bidam, bidam, nafdika ya aqsa. nafdika ya aqsa. Sekarang kita bareng-bareng ya Pak ya. Semangat sambil angkat tangannya. 1, 2, 3. Birruh, bidam, nafdika ya aqsa. Birruh, bidam, nafdika ya aqsa. Lebih semangat. Birruh, bidam, nafdika ya aqsa. Lagi. Birruh, bidam, nafdika ya aqsa. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Langsung batuk gitu aja. Gimana kalau jadi pembicara di sini? Bayangin Pak, saya per hari 4 titik, 5 titik. Alhamdulillah masih ada suara ini. Teriak-teriak kayak gini. Tapi yang ingin saya sampaikan, yel-yel tadi ini bukan untuk keren-kerenan. Bukan sebatas agar menghilangi rasa kantuk. Bukan. Ini adalah janji kita. Ini ikrar kita hari ini. Ya Allah, saksikan ya Allah. Hari ini kami berjanji, wahai Aqsa, tunggulah kami. Mulai hari ini kami berjanji, kami akan memperjuangkan pembebasanmu wahai Aqsa dengan seluruh daya dan tenaga yang kami miliki. Wahai Al-Aqsa, wahai Palestina, saksikanlah hari ini kami berjanji, kami akan totalitas. Kami akan berikan semua yang kami miliki, kemampuan yang kami miliki untuk menebusmu, membebaskanmu wahai Aqsa. Walau kami harus mengorbankan darah dan nyawa kami. Takbir. Maka pulang dari sini Bu, Bapak, tolong jangan lagi memberikan yang sisa untuk Palestina. Pikiran sisa, tenaga sisa, energi sisa, waktu sisa, harta sisa. Kenapa kita memberikan yang sisa untuk perjuangan ini? Apa kita berpikir ini gak penting diperjuangkan? Apa kita berpikir Al-Aqsa tidak bernilai untuk kita perjuangkan dengan seluruh yang kita miliki? Apa cara kita? Itu cara kita menghinakan pejuang-pejuang di Palestina. Sementara mereka ibu-ibu di Gaza, anak-anak di Gaza, kaum kakek-kakek di Gaza, nenek-nenek di Gaza, mereka memperjuangkan tanah kehormatan kita, tanah wakaf kita dengan mengorbankan seluruh nyawa dan darah dan harta mereka. Kenapa kita masih memberikan yang sisa? Pak, tahu Pak, kenapa kita hari ini umat Islam, kenapa hidup terhina hari ini? Kenapa? Karena kita ini nggak sadar. Allah sudah memberikan isyarat dalam Al-Quran. Allah nggak pernah menyebut Palestina dalam Al-Quran, nggak ada kata Palestina. Palestina itu nggak ada. Tapi ketika Allah ingin membahas Palestina, Allah menggunakan kata-kata terindah. Alladzi barakna haulahu, negeri yang kami berkahi sekelilingnya. Al-Isra ayat 1. Dalam ayat Al-Anbiya ayat 14 Allah berfirman, ayat 41 Allah berfirman, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, kata Allah, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut alaihi wassalam ke negeri yang kami berkahi di dalamnya, keberkahannya untuk seluruh alam semesta. Itu rahasianya. 5 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran Palestina dengan tanah yang Allah berkahi. Apa artinya? Keberkahan kita umat Islam itu sumbernya itu di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Kenapa kita hidup terhina hari ini? Karena keberkahan kita sedang tersumbat di Masjidil Aqsa. Kenapa tersumbat? Karena kita nggak memperjuangkannya sepenuh hati. Karena kita masih menjadikan perjuangan Baitul Maqdis sebagai perjuangan sampingan. Kita sehari-hari sibuk mengejar dunia,
memenuhi kebutuhan kita pribadi. Kalau sudah capek, sudah lelah, baru kita bicara Palestina. Kita punya rezeki, kita list buat saya, buat suami saya, anak-anak saya, premier, sekunder. Kalau sudah terpenuhi semua kebutuhan kita, uang sisanya baru untuk Palestina. Bagaimana kita mau hidup mulia kalau kita masih menghinakan Palestina, Baitul Maqdis? Barometer kita hari ini adalah Baitul Maqdis. Siapa yang memuliakan Baitul Maqdis, memperjuangkan dengan seluruh tenaganya, seluruh hartanya, seluruh jiwa raganya, Allah akan muliakan hidupnya. Sebaliknya, kalau kita masih menghinakan Baitul Maqdis, memberikan yang sisa untuk Baitul Maqdis, jangan harap kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu rahasianya. Sekali lagi, warga Gaza tidak pernah minta dikasihani. Kita yang kasihan. Dulu kita berpikir bahwa kita semua merdeka kecuali Gaza yang terjajah. Gitu Bu ya. Kita berpikir bahwa kita semua ini merdeka kecuali Gaza yang masih terjajah. Hari ini kita dibuka mata kita. Ternyata kita yang terjajah, mereka yang merdeka. Buktinya apa? Ketika kita dipertontonkan Masjidil Aqsa setiap bulan Ramadan, kita dipertontonkan bagaimana jamaah Masjidil Aqsa yang lagi iktikaf di bulan Ramadan ditendang, dipukul, diusir, ditembaki. Kita bisa apa? Kita hanya bisa menangis dari jarak jauh. Ketika melihat orang-orang lagi sholat taraweh, dibubarkan dengan paksa, ditembak dengan gas air mata, ditembak dengan peluru tajam. Al-Quran di Masjidil Aqsa dirobek-robek, sejadah di Masjidil Aqsa diinjak-injak sepatu kotor Zionis. Kemana tentara kita yang banyak ini? Tenteng baja kita kemana? Kenapa nggak bergerak? Tentara Turki, tentara Malaysia, tentara Pakistan, tentara semuanya nggak ada yang bergerak. Kenapa? Karena kita semua terjajah hari ini. Itu alasannya. Siapa yang bisa bergerak? Yang bisa menghukum Zionis itu? Ketika Zionis kurang ajar terhadap Masjidil Aqsa, siapa yang bisa bergerak? Cuman pasukannya Abu Ubaidah. Hanya para pejuang-pejuang Gaza yang berani melontarkan ribuan roketnya menghujani kota-kota di Israel. Betul? Kenapa? Karena mereka tidak terbelenggu seperti kita. Karena mereka nggak terjajah seperti kita. Karena mereka nggak takut seperti kita. Kita pengecut hari ini. Kita terjajah. Mereka yang merdeka. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang kasihan? Kita atau mereka? Kita yang kasihan. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mensupport mereka. Mempersiapkan diri kita. Mengupgrade keimanan kita. Nih, kenapa? Tidak ada satu tentara pun di dunia ini, tentara muslim yang berani melangkah menuju Palestina. Satu langkah aja gak ada yang berani. Kenapa? Karena kita semua terjajah nih, pemikiran kita yang terjajah. Makanya saya kalau datang acara gini, kenapa saya gak mau menaruh infak atau donasi terbaik siapkan, enggak. Karena saya ingin ini menjadi majelis edukasi, bukan majelis donasi. Ngapain saya jauh-jauh dari Gaza datang ke sini hanya untuk ngumpulin receh-recehan dari kantong-kantong kalian? Saya datang ke sini punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk mengedukasi, untuk mengubah konsep yang selama ini keliru. Kenapa kita selama ini angin-anginan bicara Palestina? Karena motivasi kita ini rapuh. Kita nggak termotivasi. Kenapa kita nggak termotivasi? Karena kita nggak teredukasi. Itulah kenapa kita cuek, abai terhadap Palestina. Saya pernah diundang oleh sahabat saya orang Gaza, namanya Muhammad Abu Sidu. Saya diundang ke kantornya. Dia anak muda sama kayak saya. Saya diajak ngopi sama dia. Ngobrol dia. Apa dia bilang? Akhi Muhammad, lau ta'raf kam ana za'lan minal muslimin fil alam al-yawm. Dia bilang, Akhi Muhammad Hussein, panjenengan ngartos mboten. Aku ini marah, kecewa dengan umat Islam dunia. Saya bilang, kenapa? Kenapa marah? Kenapa kecewa? Apa dia bilang? Kenapa umat Islam ini enggak mau nengok ke arah kami? Mereka mau nengok ke arah kami, mau menoleh ke arah kami. Kalau melihat anak-anak kami dibunuhi dulu, darah kami mengucur deras, rumah kami dihancurkan, dibombardir, baru mereka semua berjamaah, berbondong-bondong, noleh ke arah kami. Kenapa? Kenapa harus dulu kami dibantai dulu, baru mau mempedulikan kami? Kenapa? Kenapa Bu?
Apakah mereka berpikir bahwa kami ini hidup sudah bisa menghirup udara kebebasan? Apakah mereka berpikir bahwa Masjidil Aqsa sudah tidak lagi tersandra? Kenapa mereka tidur? Kenapa mereka lalai? Itu karena tadi kita nggak paham kenapa kita memperjuangkan Palestina. Kenapa kita nggak paham? Karena kita kurang teredukasi. Maka kewajiban kita hari ini mengambil informasi dari saya ini jangan dikonsumsi pribadi, Bu, Pak. Ditadaburi, dicerna dengan baik. Pulang dari sini disebarkan. Ibu-ibu yang gemar menggosip, lanjutkan Ibu. Gosiplah, tapi gosip untuk Palestina. Gosip for Palestine namanya itu. Sampaikan kepada mereka kewajiban kita sebagai umat Islam bahwa Palestina adalah barometer keimanan kita. Kalau kita cuek sama Palestina berarti ada yang salah dengan iman kita. Bahwa Palestina adalah sumber kemuliaan kita. Kalau kita memuliakan Palestina, Allah akan memuliakan kita. Kalau kita menghinakan Baitul Maqdis, Allah akan hinakan kita. Itu sunatullahnya hari ini. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 3 subuh. Siap? Nah, siap tadi ketawa sekarang. Siap? Saya nggak siap. Iya, saya besok ada acara lagi banyak, padat nih. Tapi ya kita manfaatkan momen ini sebesar-besarnya. Semaksimal-maksimalnya, insya Allah sampai jam 11, jam 12 nggak masalah ya. Saya sudah prolog dan saya lebih senang interaktif. Habis ini saya akan duduk sebentar, minum sedikit air. Tolong persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang paling radikal. Jangan tanya saya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dicari di Google. Ya, jangan. Kalau ada pertanyaan yang mengganjal, yang kira-kira enggak ditemukan di internet, di media sosial, tanya saya. Karena saya enggak setiap hari membersamai ibu dan bapak-bapak sini. Jadi silakan saya kembalikan ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.